setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur. Oh, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur Bapa. Saudara, saya mengajak setiap saudara untuk bersama-sama kita naikkan pujian ini. Kita naikkan ucapan syukur kita. Tidak ada alasan buat kita untuk tidak mengucap syukur. Oleh karena pemeliharaan Tuhan, oleh karena kasih setia Tuhan, mari kita naikkan ucapan syukur kita melalui pujian ini dari hati kita. Mari katakan sama-sama, ku bersyukur, Bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur. sekali lagi katakan ku bersyukur. Bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan Buat kasih setiamu. buat kasih setiamu Haleluya. di dalam hidup, ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidup, ku bersyukur Tuhan. Sekali lagi mari angkat kedua tangan saudara, katakan Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur dimanapun saudara berada, mari naikkan pujian ini. Tuhan. Saya ingatkan buat saudara, saudara tidak sedang nonton streaming, tetapi saudara sedang beribadah streaming. Mari saudara, sikap hati, sikap duduk saudara, ambil sikap bahwa saudara sedang beribadah. Jangan disambil satu dengan yang lain, tetapi fokus beribadah kepada Tuhan. Taruh segala kesibukan saudara yang lain, duduk di kaki Tuhan. Kita sedang beribadah. Ingat, kita tidak sedang menonton ibadah streaming, tapi saudara dan saya, kita semua sedang beribadah kepada Tuhan yang baik, yang memelihara dan melindungi kita. Mari sekali lagi katakan, mari sekali lagi katakan, ku bersyukur Bapa. Haleluya. Buat kasih setiamu di dalam hidup, Haleluya. Haleluya. Oh.
kami. Engkau yang memelihara kehidupan kami Tuhan. Kami naikkan ucapan syukur kami. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami dalam kondisi baik hari ini. Itu karena Engkau memelihara kami. Kami dalam kondisi baik-baik saja hari ini. Oleh karena Engkau melindungi kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Di tengah kekejaman dunia ini, di tengah wabah yang terus berkeliling mengelilingi kami, di tengah singa yang meraung-raung yang mencari mangsa untuk menelannya, Engkau memberikan perlindungan dan kekuatan buat kami. Terima kasih Tuhan. Kami naikkan ucapan syukur kami. Pagi hari ini kami bersama-sama dengan jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Kami mempersembahkan ucapan syukur kami. Kami beribadah kepadamu, membawa korban ucapan syukur kami hanya kepadamu ya Tuhan. Dan kami membawa penyembahan kami, pujian kami kepadamu. Kiranya Engkau Tuhan berkenan atas setiap persembahan kami pagi hari ini. Kiranya Tuhan Engkau berkenan atas setiap ucapan syukur dan terima kasih kami. Inilah pengakuan iman kami dari dalam hati kami yang paling dalam. Kami naikkan hanya kepadamu. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur. Haleluya. 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 Dan terus pagi hari ini kami juga memohon tuntunan-Mu dalam kehidupan kami. Kami ingin mengerti dan kami ingin mengenal jalan-jalan-Mu. Sehingga dalam kesesakan manusia di atas muka bumi ini, kami boleh berjalan tetap dalam pusat kehendak-Mu. Kami tetap berjalan di dalam pusat kehendak-Mu. Kami tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri. Kerinduan kami menyenangkan Engkau. Kerinduan kami juga membawa orang-orang di sekeliling kami. Untuk semua kami bisa menyenangkan Engkau. Sesuai yang Kau taruh visi-Mu atas gereja ini. Dan biarlah gereja ini membangun jemaat yang menyenangkan Tuhan dan dihormati oleh sesama. Terima kasih Tuhan. Dan di atasnya biar nama-Mu saja dipermuliakan. Berfirmanlah Tuhan, dan kami siap. Apa yang sudah Kau taruh di hati hamba-Mu itu yang akan disampaikan kepada umat-Mu. Pengurapan-Mu yang akan menolong kami semua untuk mengerti kebenaran firman-Mu, untuk hamba-Mu menyampaikan kebenaran firman-Mu. Tanpa pengurapan-Mu dan tanpa kehadiran-Mu, semua yang kami kerjakan sia-sia Tuhan. Untuk itu kami terus berharap, kami terus memohon Engkau ada bersama dengan kami. Dan kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami. Oleh karena Engkau berjanji 2-3 orang berkumpul, maka Engkau hadir. Bukan karena kami berkumpul, tetapi karena Engkau berjanji Engkau hadir. Engkau berjanji Engkau bertahta di atas puji-pujian umat-Mu. Dan karena Engkau berjanji, maka Engkau menepatinya pagi hari ini. Mengucap syukur untuk kehadiran-Mu. Terima kasih Engkau sudah bertahta di atas pujian kami. Dan berfirmanlah di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami siap menerima kebenaran firman-Mu. Haleluya, terima kasih Tuhan. Amin. 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 Haleluya. Shalom saudara. Shalom. Bagaimana kabar saudara setelah 2 bulan lebih ini kita mengalami sebuah perubahan. Dan ada satu hal yang memang kita harus menyadari bahwa perubahan bukan sedang dan sudah terjadi. Dan saya berharap saudara bisa mengikuti perubahan ini. Jangan bertahan kepada kebiasaan-kebiasaan saudara yang lama, tetapi mulailah masuk pada perubahan yang
baru ini. Dan ada satu hal yang ingin saya sampaikan buat saudara, sesuatu yang luar biasa yang Tuhan berbicara kepada saya, dan saya harus sampaikan buat saudara karena ini adalah pesan yang berminggu-minggu ini saya tunggu dari Tuhan. Apa yang harus kita kerjakan, apa yang harus kita lakukan untuk kondisi yang sekarang ini. Saya ajak saudara buka dalam kitab Ulangan pasal yang ke-8 ayat yang ke-18. Ulangan pasal yang ke-8 ayat yang ke-18. Ulangan 8 ayat 18. Mari kita baca sama-sama. Saudara bisa melihat di layar saudara dan kita baca sama-sama. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan, dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini. Haleluya. Rupanya bukan cuma kita yang memuji Tuhan, ternak-ternak juga memuji Tuhan. Haleluya. Jadi Ulangan pasal yang ke-8 ayat 18 mencatat, tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab dialah yang memberikan kekuatan kepadamu untuk memperoleh kekayaan. Ada satu hal di sini yang saya tangkap, saudara, bahwa begini, saudara, ternyata Tuhan telah menaruh di dalam diri saudara dan saya itu sebuah mesin. Ini bahasa saya. Jadi jangan membayangkan mesin itu sesuatu yang rumit di dalam diri kita, lalu kita di belakang kita nanti dipasangin baterai begitu kita jadi robot. No. Artinya sebuah mesin. Artinya begini, Tuhan sudah menanam sesuatu di dalam diri kita, sesuatu yang bisa memproduksi, sesuatu yang bisa menghasilkan. Dan itu luar biasa. Makanya Alkitab mencatat begini, saudara, tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab dialah yang memberikan kepadamu kekuatan. Garis bawah ini, kekuatan untuk apa? Ditaruh kekuatan di dalam diri saudara untuk apa? Memperoleh kekayaan. Praise God, haleluya. Jadi rupanya Tuhan itu sudah memperlengkapi kita. Jadi untuk menjadi kaya itu tidak mustahil buat saudara. Mungkin ada di antara saudara yang sudah sejak kecil saudara mengalami kehidupan yang susah. Saudara melihat orang tua saudara hidupnya susah. Saudara melihat lingkungan saudara dan lingkungan yang hidup mereka susah. Saudara sudah terbiasa mendengar kata hutang. Saudara sudah terbiasa mendengar kata gali lubang tutup lubang. Sehingga itu mempengaruhi pikiran saudara. Itu menekan pikiran saudara. Sehingga saudara lupa bahwa ketika saudara dilahirkan kembali, saudara percaya Tuhan sudah menaruh sebuah mesin, Tuhan sudah menaruh sebuah kekuatan di dalam diri saudara untuk saudara menjadi kaya. Haleluya. Ini dia. Dalam terjemahan New International Version NIV, saya bacakan buat saudara. Jadi dalam terjemahan NIV berkata begini, remember that God, your God, give you the strength, memberikan kepadamu kekuatan to produce. Wah, ini luar biasa. To produce, untuk memproduksi all this wealth. Ini dia. Dalam terjemahan NIV sungguh-sungguh luar biasa. Saya ulang pelan-pelan saudara, sebab sudah terlalu lama saudara tertekan dengan pandemi ini. Sudah terlalu lama saudara terkungkung. Beberapa orang sudah mulai stres. Saudara lihat di banyak meme-meme yang keluar, entah itu di WhatsApp, di grup dan lain sebagainya. Ada orang yang sudah terbiasa bekerja, karena lama tidak terbiasa bekerja jadi stres, saudara. Duduk di kursi, lalu kemudian pura-pura nyetir, padahal dia di rumah sendiri, saudara. Karena saking stresnya. Tapi hari ini ada kabar luar biasa, kabar sukacita buat saudara. Remember that God, your God, give you strength to produce all this wealth, so as to confirm the covenant that He promised to your ancestors. Ini dia. Jadi Tuhan, kalau saya terjemahkan dalam bahasa sehari-hari, ingatlah bahwa Tuhan, yaitu Tuhanmu, telah memberikan kepadamu apa? Kekuatan untuk memproduksi kekayaan. Haleluya. Tuhan memberikan saudara untuk memproduksi kekayaan. Ini dia.
bukan cuma sekedar kekuatan. Kekuatan untuk memproduksi kekayaan. Ini dia. Dengan maksud untuk meneguhkan perjanjian yang diikrarkan dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini. Jadi kalau saudara memproduksi kekayaan, saudara menjadi kaya, itu adalah untuk meneguhkan perjanjian Tuhan dalam hidup kita. Jadi seharusnya saudara dan saya menjadi orang-orang yang kaya. Tapi sekali lagi, karena terlalu sering kita mendengar berita yang menekan kita. Kita melihat orang-orang di sekeliling kita orang susah. Kita selalu mendengar kata hutang. Kita selalu mendengar kata kekurangan. Kita selalu mendengar gali lubang tutup lubang. Akhirnya menjadi kaya itu sepertinya mustahil. Tapi mari saya beritahu saudara, ternyata untuk menjadi kaya tidak mustahil buat saudara dan saya. Amin. Amin. Saudara yang percaya ini, di tempat saudara, saudara boleh beri tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Sebab ini dia. God gave you the strength to produce all this wealth dalam terjemahannya. Jadi begini, ini yang harus saudara sadari, ini yang harus saudara ketahui, bahwa Tuhan sudah menaruh sebuah mesin dalam diri saudara. Tuhan sudah menanam di dalam diri saudara sebuah apa? Kemampuan. Sebuah apa? Kekuatan. Ini dia. Ini dia. To produce, to get, untuk memproduksi. Untuk apa? Untuk memproduksi, untuk menghasilkan. Ini dia. Kemampuan untuk itu. Jadi saudara ini sudah diberi kemampuan untuk apa? Memproduksi kekayaan. Nah, banyak orang di atas muka bumi ini mereka bekerja untuk mencari kaya. Banyak orang di atas muka bumi ini mereka bekerja untuk mencari uang. Mereka mencari harta. Mereka mencari kekayaan. Padahal Tuhan berikan kepada saudara ability. Ini dia. Ability, kemampuan. Untuk apa? Memproduksi kekayaan itu sendiri. Haleluya. Ini dia. Jadi Tuhan memberikan kepada kita. Jadi kadangkala kita salah berdoa. Kita salah, Tuhan berkati aku biar aku menjadi kaya. No. Karena saudara memberi kepada saudara dan saya itu lebih dari cuma sekedar Tuhan memberikan kekayaan. Tetapi Tuhan memberikan apa? Kekuatan, kemampuan untuk saudara memperoleh kekayaan. Untuk memproduksi. Jadi begini, saudara bisa memproduksi kekayaan. Nanti setelah ibadah ini selesai, saudara harus duduk di atas cermin, bukan di atas cermin, dia menghadap cermin. Saudara duduk di depan cermin dan saudara harus melihat dan menunjuk muka saudara sendiri dan saudara harus berkata begini, "Hei, kamu bisa memproduksi kekayaan." Amin. Amin. Alkitab yang bicara. Alkitab yang bicara. Bahwa Tuhan telah menaruh kekuatan itu untuk memperoleh kekayaan. Ini dia. Keren gak Tuhan kita? Keren gak Tuhan kita? Keren gak saudara? Haleluya. Tuhan tidak memberi kekayaan, tetapi saudara, Tuhan memberikan apa? Pabriknya untuk memproduksi kekayaan. Saudara mau dikasih pabrik sepeda atau saudara mau dikasih sepeda? Kebanyakan kita minta sepeda, padahal Tuhan sudah memberikan pabrik sepeda dalam diri saudara. Saudara mau dikasih mobil atau pabrik mobil? Halo. Tuhan memberikan saudara pabriknya. Saudara bisa memproduksi. Jadi dengar saudara, untuk memiliki kekayaan itu sebenarnya nggak susah. Sebenarnya itu mudah. Sebab Tuhan sudah berikan toolsnya, Tuhan sudah berikan alatnya, Tuhan sudah berikan pancingnya. Bahkan Tuhan juga bukan cuma beri pancing loh. Tuhan beri pancing, Tuhan kasih umpannya. Ini dia. Nah masalahnya begini, kita ini nggak suka dikasih pancingnya. Kita lebih suka dikasih ikannya. Ya kan? Betul nggak saudara? Kita lebih suka dikasih ikannya. Padahal Tuhan kasih saudara pancingnya. Bukan cuma sekedar pancingnya, umpannya diberikan buat saudara.
Saudara tinggal lempar dan saudara tinggal mengambil seberapa banyak ikan yang harus saudara ambil, yang mau saudara ambil. Cuma masalahnya sekali lagi yang seperti saya katakan tadi, kita lebih suka langsung dikasih ikannya. Kalau bisa di atas piring, udah digoreng dikasih bumbu, kasih nasi, kasih ya. Padahal Tuhan berikan saudara sudah pancingnya, kailnya, dikasih umpannya. Yang lebih parah lagi, kita ini cuma pengen ikannya, dan lebih parah lagi apa? Dikasih umpan, umpannya dimakan sekalian. Saudara, saudara. Hei, umpan itu buat saudara mencari ikan yang lain jadi lebih banyak. Kalau umpannya juga saudara makan, mau jadi apa? Selesai sudah, saudara. Amin. Amin. Jadi begini, saudara. Kalau saudara mau menjadi produsen, memproduce wealth, kekayaan, saudara mau menjadi penghasil kekayaan. Jadi yang harus saudara lakukan adalah apa? Saudara harus mengembangkan kemampuan yang Tuhan berikan kepada saudara. Mengembangkan kemampuan yang Tuhan tanam di dalam diri saudara. Ability. Kemampuan, kekuatan yang Tuhan taruh di dalam diri saudara, itu yang harus saudara kembangkan. Dan sebelum saudara mengembangkan, ini dia. Saudara harus menemukan lebih dulu ability apa, kemampuan apa yang Tuhan taruh di dalam diri saudara. Saudara harus temukan itu dulu, baru saudara kembangkan. Betul? Jadi kalau saudara belum menemukan, saudara nggak bisa mengembangkannya. Temukan dulu, oke? Kemudian setelah saudara ketemu, saudara harus kembangkan. Pertanyaannya, gimana cara menemukannya? Kan begitu. Pertanyaannya kan begitu. Lalu gimana cara menemukannya? Mungkin ada di antara saudara yang sudah bertanya itu di dalam hati saudara. Saudara yang tadi bertanya, gimana cara menemukannya? Coba di tempat saudara, angkat tangan dalam hati. Karena nggak kelihatan di sini. Angkat tangan dalam hati saudara. Sudah? Sudah angkat tangan? Oke, saudara sudah angkat tangan. Nah, saudara yang angkat tangan dalam hati, dengar, itu penyakit lama. Artinya apa penyakit lama apa? Cuman pengen jadi. Cuman pengen ikannya. Karena bertanya, gimana cara menemukannya? Begini, langkahnya 1, 2, 3. Kan begitu maksudnya? No. Bukan begitu, saudara. Ini. Jadi ingat, saudara, bahwa apa yang saya berusaha sedang sodorkan buat saudara hari ini, itu adalah sebuah pemikiran bagaimana saudara bisa meraihnya. Sebab untuk menemukan kemampuan itu, saudara sendiri yang harus menemukannya. Saudara sendiri yang harus berusaha sendiri, saudara sendiri yang harus menggali, saudara sendiri yang harus menemukan kemampuan saudara, dan saya baru membantu saudara. Saya hanya membantu saudara untuk menemukannya, tetapi saudara harus menggali sendiri. Ini dia. Temukan itu dalam diri saudara. Ini dia. Pertanyaannya adalah begini, lalu kenapa banyak orang sulit untuk menemukannya? Kenapa banyak orang sulit menemukannya? Menemukan kemampuan dalam diri ini kenapa kok sulit? Jawabannya ada di sini, saudara. Aduh, Tuhan itu luar biasa. Matius 24 ayat yang ke-37, ayat yang ke-38. Matius pasal yang ke-24 ayat ke-37 dan 38. Saudara-saudara, saudara-saudara kita yang telah mempersiapkan streaming kita selalu berusaha untuk terus yang terbaik. Dan hari ini saudara sudah bisa baca ayat di layar saudara. Dan terus kita akan berusaha untuk yang lebih baik lagi untuk Tuhan. Amin, saudara. Matius 24 ayat 37 sampai dengan 38 saya bacakan buat saudara. Sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu makan dan minum, kawin dan mengawinkan sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Ini dia. Alkitab mencatat, sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Mari saya beritahu buat saudara, kalimat ini semestinya sedang menunjukkan apa, saudara? Sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak akan terjadi pada zaman kelak menjelang kedatangan Anak Manusia. Jadi apa yang sudah terjadi di sini akan terjadi lagi nanti menjelang kedatangan Anak Manusia. Ini semestinya Alkitab sedang berkata apa?
ini berkata semestinya Alkitab sedang menunjukkan kepada kita sebuah apa? Kebiasaan. Jadi begini, kebiasaan yang sudah berlaku, yang telah berlaku pada waktu zaman Nuh, ini dia. Kebiasaan apa itu? Itu dia, kawin mengawinkan, makan dan minum dan lain sebagainya itu. Kebiasaan yang sedang dikatakan Alkitab, dia sedang berbicara tentang kebiasaan itu akan terulang lagi, atau kebiasaan itu akan terus berlangsung sampai kedatangan anak manusia, menjelang kedatangan anak manusia. Kebiasaan, dan bicara kebiasaan itu berbicara tentang apa? Rutinitas. Ini dia. Jadi penyebabnya, kalau saya mau berkata kenapa kita sulit menemukan sesuatu yang baru yang dari Tuhan, itu adalah apa? Rutinitas. Ini dia. Sebab kenapa begitu? Tahukah saudara bahwa rutinitas itu akan membuat saudara tidak punya waktu untuk merenung. Rutinitas tidak akan membuat saudara tidak memiliki waktu untuk merenungkan tentang kehidupan saudara. Ini dia. Coba bayangkan saudara, rutinitas saudara pagi-pagi. Coba saudara bayangkan, saudara bangun pagi. Lalu setelah bangun sudah menjadi kebiasaan bangun pagi, lalu mandi pagi, setelah itu berangkat ke kantor pagi-pagi, sampai di kantor juga pagi-pagi, lalu pagi-pagi juga sudah kerja, sampai sore bekerja, bahkan sampai malam. Belum lagi ada kerjaan-kerjaan yang lain yang saudara ambil, mungkin double job, ya kan? Kerjaan ini diambil, kerjaan ini diambil, harus dikerjakan lagi, pulang sampai di rumah sudah malam. Bayangkan, bangun pagi-pagi, mandi pagi-pagi, berangkat kerja pagi-pagi, sampai pulang sampai siang, sampai sore, sampai malam, sampai di rumah sudah malam, sudah capek. Karena sudah capek harus segera tidur. Karena apa? Besok pagi-pagi sudah harus berangkat lagi. Hei, setiap hari saudara seperti itu, ya kan? Rutinitas yang sedemikian rutinnya, dan itu terus menerus setiap hari. Dan yang seperti itu, dengar baik-baik, itu membuat saudara tidak punya waktu untuk duduk dan merenungkan apa saja. Bahkan untuk merenungkan merenungkan hidup saudara sendiri nggak ada waktu. Bahkan merenungkan sebuah strategi kerja yang baru juga nggak ada waktu saudara. Makanya karena tidak ada waktu untuk merenungkan kehidupan, merenungkan pekerjaan, merenungkan strategi kerja yang baru, makanya nggak heran kerjaan saudara ya begitu-begitu terus, berputar-putar begitu, nggak ada sesuatu ide yang baru. Betul? Merenungkan strategi pekerjaan saudara aja saudara nggak ada waktu, apalagi merenung untuk ini dia, meminta ide baru kepada Tuhan. Padahal itu yang harus saudara sampaikan, itu yang harus saudara lakukan, meminta sebuah ide yang baru yang dari Tuhan. Dan dengar baik-baik, ide itu hanya datang kepada orang-orang yang siap menerimanya. Saya ulang, ide hanya datang kepada orang-orang yang siap menerimanya. Pernahkah saudara mengalami begini? Pernahkah saudara mengalami begini? Saudara lagi diam, atau saudara lagi bangun tidur, atau saudara mau tidur, tiba-tiba muncul sebuah ide. Waduh, wah keren, idenya keren. Lalu karena saudara tidak catat, maka saudara lupa. Saudara coba-coba ingat ide apa ya? Aduh kemarin idenya keren, waduh kemarin idenya bagus. Saudara lihat, ingat, tapi saudara nggak ingat. Saudara nggak ingat apa-apa, bahkan idenya apa saudara mau berusaha mengingat, saudara nggak menemukannya. Ada yang pernah mengalami begitu, saudara? Ada pasti. Hei, itu artinya apa? Saudara tidak siap menerima ide. Sebab ide hanya hinggap, hanya datang kepada orang-orang yang siap. Hanya datang dan hinggap ide itu kepada orang-orang yang terbuka. Dan ini saya berani berkata bahwa berarti begini saudara, ide itu ada di mana-mana. Ide ada di mana-mana. Saudara bisa berjalan dan kemudian saudara bisa melihat batu dan kemudian bisa dijual di batu. Lalu saudara jual batu itu. Mungkin saudara jalan-jalan dan kemudian lihat ini,
Akar pohon yang sudah ditebang pohonnya tinggal akarnya aja. Yang lain menganggapnya sampah. Tapi kita sudah lihat ada ide. Bagus juga nih. Kalau saudara ambil akarnya, saudara bersihkan, saudara sedikit kasih finishing, akan menjadi sebuah karya seni yang indah. Menjadi uang. Hei, ide ada di mana-mana, saudara. Ini dia. Cuman ide itu hanya datang, ide itu hanya hinggap di kepala orang-orang yang siap menerimanya. Ini dia. Nah, saya mengajak saudara menjadi orang-orang yang, hey, break the routine. Ada waktunya saudara duduk diam. Ada waktunya saudara merapat kepada Tuhan. Saudara duduk di kaki Tuhan, berdoa. Kita mencatat apa? Jadilah tenang agar engkau bisa berdoa. Kalau saudara tenang, saudara bisa berdoa. Berdoa itu komunikasi, bercakap-cakap dengan Tuhan. Maka saudara bisa bertanya dan Tuhan bisa menjawab saudara. Masalahnya kita kalau berdoa kita cerita. Itu doa yang bertele-tele. Jangan bercerita pada Tuhan. Tuhan sudah tahu. Bahkan apa yang akan saudara minta Tuhan juga sudah tahu. Saya harus ulang-ulang ini, saudara. Jangan bercerita, Tuhan, tadi saya di jalan ketemu mobil warna merah. Bukankah Tuhan tahu bahwa mobil itu adalah mobil kesukaan saya? Saya sudah berdoa bertahun-tahun loh Tuhan. Kenapa Tuhan tidak memberikannya? Lupakah Tuhan? Maka hari ini Tuhan, saya ingatkan Tuhan. Hei, Tuhan tidak perlu diingatkan. Tuhan gak pernah lupa. Dia selalu ingat akan janjinya. Masalahnya Tuhan janji gak kasih mobil merah saudara? Tuhan gak janji, saudara menagih janji. Siapa yang janji? Tuhan gak janji. Makanya saudara perlu duduk diam. Jadi tenang. Tanya ide kepada Tuhan. Nah, bayangkan kalau kepala saudara dipenuhi dengan rutinitas setiap hari. Bahkan semestinya rutinitas kita ini mungkin seharusnya masih banyak ruang untuk kita. Tapi justru rutinitas itu sendiri yang memenuhi pikiran kita. Karena rutinitas itu memenuhi pikiran kita, maka tidak ada kesempatan buat saudara merenung apa yang Tuhan mau taruh. Saudara tidak ada kesempatan untuk merenung apa yang Tuhan sudah taruh di dalam diri saudara. Kemampuan apa yang Tuhan sudah beri kepada saudara. Sekali lagi, itu membuat kita sekarang tidak menjadi heran kenapa hidup kita cuma mutar-mutar, kanan kiri, muka belakang. Naik sedikit, turun banyak. Ini dia. Nah, mari saya beritahu kepada saudara. Kondisi hari ini adalah waktu yang sangat bagus untuk saudara merenung. Seharusnya setiap anak-anak Tuhan bisa mengambil sebuah kesempatan ini. Sebab corona ini, wabah ini adalah break the routine. Semua rutinitas dihancurkan. Seharusnya ini justru waktu yang sangat baik untuk kita memikirkan sebuah ide. Kita tanya ide yang bagus buat Tuhan. Ada berapa banyak orang masih belum menyadari ini? Masih ada banyak orang yang menunggu kondisi pulih seperti sedia kala. Ada banyak orang bahkan masih menggerutu. Bahkan kapan ini corona selesai? Hei, saudara tidak bisa duduk diam dengan menunggu kapan corona ini selesai, kapan wabah ini selesai. Kemarin pemerintah mengumumkan akhir Juli semua diharapkan sudah bisa normal kembali seperti sedia kala. Tetapi baru begitu ada susulan lagi. Mundur akhir Oktober baru normal lagi. Tapi mari saya beritahu kepada saudara, kalau saudara mengerti Tuhan sudah taruh kemampuan, sudah taruh ide dalam diri saudara. Nggak peduli mau Juli selesai, Oktober selesai, Januari selesai. Hei, saudara akan mendapatkan ide-ide yang luar biasa. Ini dia. Sebab ini yang dinamakan terjebak pada rutinitas. Kondisi sudah berubah, tapi kebiasaan kita masih memakai kebiasaan yang lama. Itu celaka, saudara. Kondisi sudah berubah, tapi kita masih memakai kebiasaan kita yang lama. Ini dia. Makanya Alkitab bilang begini, Lukas 5 ayat 37 38. Lukas 5 pasal yang ke-37 dan sampai 38. Tuhan sedang mengatakan ini.
Demikian juga tidak seorang pun mengisikan anggur yang baru ke dalam kantong kulit yang tua. Karena jika demikian, anggur yang baru itu akan mengoyakkan kantong itu, dan anggur itu akan terbuang dan kantong itu pun hancur. Tetapi anggur yang baru harus disimpan dalam kantong yang baru. Ini dia. Kenapa anggur baru tidak bisa disimpan di kantong yang lama? Karena itu akan merusak kantong yang lama. Karena kantong yang lama itu sudah lentur, kantong yang lama itu sudah fleksibel. Kalau dikasih anggur yang baru yang masih keras, maka dia akan pecah, dia akan robek. Ini menjawab, ayat ini juga menjawab hari-hari ini. Kondisi sudah berubah, tapi orang masih berlaku, bersikap, berpikir seakan-akan masih di kondisi yang lama. Saudara harus berubah. Pemikiran saudara harus berubah. Minimal hari ini saudara harus berpikir digital. Think digital. Minimal saudara harus berpikir itu. Karena segala sesuatu sekarang mulai. Ini dia. Ini juga menjawab pertanyaan begini saudara. Kenapa orang berkata ini? Jadi Kristen itu susah. Begini nggak boleh, begitu nggak boleh, begini dimarahin, begitu diomongin. Jadi Kristen itu susah. Mari saya beritahu saudara. Kenapa saudara jadi Kristen dan hidupmu susah? Karena saudara menghidupi kehidupan yang baru dengan cara yang lama. Contoh yang paling simpel. Hari ini kalau ada orang Indonesia yang pindah domisili, dia pindah ke Jepang. Dia sudah pindah di Jepang, tapi gaya hidupnya masih gaya hidup orang Indonesia. Dia cari nasi, tempe, apalagi makanannya, semua gaya hidupnya gaya hidup orang Indonesia, tapi hidupnya di Jepang. Dia akan mengalami kesulitan, saudara. Dari makanannya, dari pola hidupnya, dari ritme kerjanya, dari budayanya. Hei, kalau saudara sudah pindah di Jepang, saudara harus mengikuti perubahan itu. Saudara harus ada mengikuti segala sesuatu, aturan, rule, kebiasaan yang ada di sana. Kalau saudara sudah berpindah dari gelap pada terang, saudara sudah menjadi warga kerajaan sorga, hiduplah selayaknya warga kerajaan sorga. Ini dia. Amin saudara. Ini dia. Banyak dari kita terjebak rutinitas. Makanya saudara masih apa? Mencari kekayaan. Saudara masih mencari uang. Padahal kembali lagi, apa yang kita bicarakan hari ini, bahwa kalau saudara merenung dan saudara bisa menemukan potensi Tuhan dan saudara kembangkan, dengar baik-baik saudara, maka uang akan mengejar saudara. Harta akan mengejar saudara. Dimanapun saudara berada, di situ ada uang, harta yang mengikuti saudara. Contoh di depan mata, sebentar lagi saya akan selesai. Contoh di depan mata. Hari ini air kemasan menjadi sebuah produk yang semua orang memakai air kemasan. Semua orang memakai air mineral kemasan dengan berbagai merek. Tapi saudara pernah berpikir, yang pertama kali mereka memproduksi air kemasan, mungkin dia diketawakan, orang gila. Mana ada orang jual minum air putih, sedangkan air berlimpah-limpah di mana-mana. Tetapi orang itu telah menjadi pelopor karena dia punya ide. Ini dia, dikembangkan. Siapa yang sangka kira-kira 30 tahun yang lalu jualan air bisa jadi kaya? Enggak ada yang sangka saudara. Tetapi ketika ide itu datang, ini dia, hari ini orang bisa kaya raya hanya karena jualan air. Nggak ada yang terlambat buat saudara. Yang terakhir, saya mau berikan tips buat saudara tentang ide apa yang bisa mendatangkan kekayaan. Catat baik-baik, saya sedang menyodorkan sebuah pemikiran dan ide yang harusnya menggugah hati saudara. Saya tidak sedang memberikan ikan kepada saudara. Saya sedang memberikan kail beserta dengan umpannya. Jangan dimakan umpannya. Amin saudara. Ini dia. Jadi saya memberikan buat saudara ide yang akan mendatangkan kekayaan dalam hidup saudara. Duduk di kursi saudara baik-baik.
pasang seat belt, saudara mungkin saudara akan jatuh karena kaget. Enggak, saudara. Dengar baik-baik saudara. Jadi sekali lagi saya hanya beri kail dan umpan. Kalau saudara sudah dapat kail dan umpan, mainkan. Jangan umpannya dimakan. Ini dia. Ide, dengar baik-baik. Ide yang akan mendatangkan uang, kekayaan dalam hidup saudara, itu adalah sebuah ide yang menyelesaikan masalah orang. Saya ulang. Ide yang akan membawa kekayaan dalam hidup saudara, ide yang akan mendatangkan uang dalam hidup saudara, ide itu haruslah ide yang menyelesaikan masalah orang. Ini. Sekali lagi saya ulang, dengar baik-baik saudara. Ide yang bisa mendatangkan uang adalah ide yang menyelesaikan masalah orang. Sebab uang, harta itu hanya mengikuti. Uang yang datang itu hanyalah akibat dari masalah yang terselesaikan. Percayalah. Makanya anak-anak Tuhan itu harusnya menjadi problem solver. Penyelesai masalah. Not problem maker. Atau minimal problem finder. Ada banyak orang yang begitu pintar menemukan kesalahan-kesalahan, tapi tidak punya solusi. Hei, menemukan kesalahan tidak mendatangkan uang. Menemukan kesalahan orang apalagi nggak akan mendatangkan uang dalam hidup saudara. Tetapi yang menemukan solusi itu yang akan mendatangkan uang buat saudara. Amin. Amin saudara. Coba lihat sekeliling saudara. Coba lihat hidup kita sehari-hari. Coba saudara lihat. Uang saudara keluar untuk segala sesuatu masalah yang terselesaikan. Betul? Kalau saudara punya masalah lapar, masalah transportasi, uang saudara keluar ketika masalah itu selesai. Betul? Saudara bayar Gojek, saudara bayar Grab, saudara bayar Gosen, itu karena apa? Karena Gosen, Grab, Gojek menyelesaikan masalah saudara kan? Masalah transportasi, mau kirim barang, ya kan? Kenapa saudara kasih uang kepada restoran, rumah makan? Kenapa saudara mesti bayar? Karena apa? Restoran itu menyelesaikan masalah perut saudara yang lapar. Amin? Amin saudara? Jadi dengar, uang itu mengikuti masalah yang diselesaikan. Makanya gak heran pengacara bayarannya mahal. Karena dia menyelesaikan masalah. Dengar saudara, kalau saudara mampu menyelesaikan masalah, maka uang akan mengejar saudara. Amin. Lakukan saudara apa yang gak pernah terpikir saudara. Kerjakan itu. Kita sudah terlalu lama terjebak pada rutinitas. Makanya mumpung hari ini dunia sedang menolong saudara. Kalau saudara menganggap wabah ini musuh buat saudara, saudara keliru. Wabah ini sedang menolong saudara untuk apa? Break the routine. Ini dia. Kalau saudara memiliki pandangan yang seperti ini pandangan anak Tuhan. Dan akan muncul orang-orang kaya yang baru, yang diberkati Tuhan dengan kerendahan hati yang baru. Karena dia mengerti kebenaran ini. Ini dia. Jadi dengarkan. Bagaimana cara mendapatkan ide? Duduk tenang, merapat pada Tuhan, berdoa, duduk di kaki Tuhan. Dengarkan. Karena terlalu banyak rutinitas di sini sehingga kita tidak bisa mendengar sekeliling kita. Bahkan ada orang yang kelaparan di samping kita tidak bisa mendengar. Sementara kita makan enak, ada orang di sebelah kita kelaparan, kita tidak mendengar. Kita penuh dengan rutinitas, kita penuh dengan diri kita sendiri. Mau dapat ide? Dengarkan sekeliling saudara. Karena selama ini di sekeliling kita ini ada suaranya yang tidak kita dengar. Di sekeliling kita ini berterbangan frekuensi-frekuensi yang kita tidak bisa lihat. Tapi ada suara di sini. Ada suara di sini, ada gambar di sini. Perlu tools, perlu radio untuk saudara bisa mendengarkan suara ini. Termasuk streaming ini. Ini adalah apa yang beredar di udara bebas.
Saudara perlu internet, saudara perlu wifi, saudara perlu laptop, saudara perlu gadget saudara untuk menangkap pesan ini. Perlu tools, perlu alat khusus. Ini saudara. Demikian juga dengan hidup ini. Perlu tools. Tools apa untuk saudara bisa menangkap kehidupan di sekeliling saudara? Ide yang menyelesaikan masalah banyak orang. Apa? Toolsnya apa? Hati saudara. Ini dia. Hidup saudara yang membawa kebaikan. Hidup saudara yang menyebarkan damai sejahtera. Hidup saudara yang mengampuni. Hidup saudara yang berbagi. Hidup saudara yang peduli dengan orang. Hidup saudara yang mendahulukan kepentingan orang. Itu yang akan membuat frekuensi saudara menjadi lebih jernih. Sehingga saudara bisa melihat ide-ide di sekeliling saudara. Dan saudara bisa menyelesaikan kebutuhan orang-orang di sekeliling saudara. Ingat, Tuhan sudah memberikan ability. Tuhan sudah memberikan kemampuan dalam hidup saudara to produce wealth. Untuk apa? Memproduksi kekayaan. Ide itu ada di mana-mana. Hari ini, saudara yang sudah terlalu penuh dengan rutinitas saudara, saudara yang terlalu penuh dengan kebutuhan saudara sendiri, saudara yang terlalu penuh dengan kekhawatiran dan ketakutan sendiri. Hari ini sebagai hamba Tuhan saya berkata buat saudara, mulai hari ini benar-benar saudara harus break the routine. Saudara harus duduk di kaki Tuhan. Saudara harus lebih banyak diam di kaki Tuhan. Saudara harus banyak bertanya kepada Tuhan, sehingga saudara mengerti apa yang saudara harus lakukan. Ingat saudara, ide yang mendatangkan uang adalah ide yang menyelesaikan kebutuhan dan keperluan orang lain. Ini salah satu yang saya berikan buat saudara. Selebihnya, duduk di kaki Tuhan, tanya pada Tuhan, dan saudara akan menemukannya. Amin saudara. Haleluya. Saya ajak sekali lagi baca ayat ini, karena ini ayat sangat powerful sekali. Ulangan 8 ayat 18. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab dialah yang memberikan kepadamu kekuatan, kemampuan untuk memperoleh kekayaan, untuk produce wealth, memproduksi kekayaan, dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu, seperti sekarang ini. Jangan bersedih hati, karena semua sudah berubah hari ini. Apa yang dianggap perubahan itu akan dianggap normal. Nanti setelah ini, sekalipun kondisi menjadi normal kembali, tapi normalnya tidak lagi sama dengan normal yang kemarin. Normal hari ini, normal perubahan itu adalah apa? Nanti orang tetap akan pakai masker. Orang akan tetap menjaga jarak. Bahkan mungkin gaya bersalaman bisa punah. Tapi itu bagian dari perubahan. Mari, saudara, jangan takut. Mengucap syukurlah, melihat sesuatu dari sisi yang lain. Kalau orang melihat wabah ini sebagai wabah, mari lihat wabah ini sebagai sebuah kesempatan. Mari mengucap syukur bahwa wabah ini terjadi dan saudara mengalaminya. Karena apa? Saudara dibantu oleh alam semesta. Seluruh alam semesta menolong saudara. Untuk apa? Break the routine. Agar saudara bisa berpikir dan menemukan ide-ide yang baru. Tuhan telah memberikan kemampuan, kekuatan untuk memproduksi, untuk memperoleh kekayaan dalam hidup saudara. Tuhan Yesus memberkati saudara. Mari kita berdoa. Haleluya. Lord, we thank you God. Terima kasih untuk hikmat-Mu. Terima kasih untuk apa yang sudah Kau taruh di hati hamba-Mu. Dan biarlah hari ini hamba-Mu berdoa. Hamba-Mu melepaskan berkat buat setiap anak-anak-Mu. Mari setiap saudara yang ada di rumah dimanapun saudara berada, ulurkan tangan-Mu ke layar handphone-Mu, ulurkan tangan-Mu ke layar laptop-Mu, ke layar TV-Mu, ulurkan tangan-Mu. Dan biarlah pengurapan yang daripada Tuhan tercurah dari tempat ini di dalam nama Yesus. Sama seperti air yang mengalir dari bait Allah dalam kitab Yeskiel.
Dia mengalir ke pintu-pintu dan sampai membanjir sehingga membentuk sungai-sungai. Demikianlah dari tempat ini akan mengalir hikmat, pengurapan, kekuatan, pengharapan ilahi. Mengalir ke pintu-pintu bait Allah sampai keluar, sampai membentuk sungai-sungai dimanapun air itu mengalir. Dimanapun saudara berada hari ini, pengurapan kekuatan yang daripada Tuhan menjangkau saudara seperti aliran air yang terus mengalir. Di dalam nama Yesus, kiranya hikmat yang daripada Tuhan menyertai setiap anak-anak-Mu, membuat mereka mengerti bahwa wabah ini hanya untuk break the routine, agar setiap anak-anak-Mu mendapatkan ide yang baru. Tuhan, taruh ide-Mu. Mari saudara-saudara, buka hatimu dan katakan, minta ide dari Tuhan. Katakan, Tuhan, saya minta ide. Saya minta ide untuk menyelesaikan masalah orang lain. Minta itu di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur dan kekuatan damai sejahtera dan sukacita menyertai setiap saudara-saudara. Maka setiap saudara terimalah berkat Abraham, Ishak dan Yakub menyertai engkau dari sekarang sampai kedatangan Kristus kali yang kedua. Tuhan memberkatimu, Tuhan melindungimu, Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya, dan Tuhan memberikan kasih karunia kepadamu, dan Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu. Berkat Abraham, Ishak dan Yakub mengalir dari sekarang sampai kedatangan Kristus kali yang kedua. Maranatha, di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Yang sudah terima berkat, mari katakan amin. Haleluya. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. Instagramnya dimatiin. Hidup ini perjuangan menjawab semua tantangan, satu persatu kan terlewati pertolongan dari Tuhan. Hidup ini perjuangan dalam tugas dan tanggung jawab, setia selalu di dalam karya, dalam Tuhan pasti bisa. Kami sanggup Tuhan, kami siap Tuhan, menuntaskan tugas dan tanggung